kita akan lanjutkan untuk pengenalan RPL. Kita akan mulai dari konsep dasar RPL. Yang pertama dari definisinya, rekayasa. Ini menurut KBBI, rekayasa adalah sesuatu yang dirancang dengan baik untuk dilaksanakan. Rekayasa adalah sebuah penerapan kaidah-kaidah ilmu dalam pelaksanaan sesuatu, seperti perancangan, pembuatan, konstruksi, serta pengoperasian kerangka, peralatan, dan sistem yang ekonomis dan efisien. Nah, perangkat lunak ini merupakan kumpulan program komputer dengan fungsi tertentu atau instruksi program komputer yang bila dieksekusi dapat menjalankan fungsi tertentu, struktur data yang dapat membuat program memanipulasi informasi, atau program komputer, prosedur, aturan, dan dokumentasi yang berkaitan, serta data yang berkaitan dengan operasi suatu sistem komputer. Definisi lain terkait perangkat lunak atau software merupakan sekelompok item atau objek yang membentuk konfigurasi, di mana dalamnya ini termasuk program, data, dan dokumen. Nah, program ini merupakan sekumpulan instruksi yang ketika dieksekusi akan memberi fungsi dan hasil yang diinginkan. Data, sekumpulan data yang memungkinkan program memanipulasi informasi, serta dokumen, ini sekumpulan dokumen yang menggambarkan operasi dan penggunaan program. Nah, selanjutnya, secara umum, pengertian RPL menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Fritz Bauer di tahun 1968, RPL ini merupakan pembentukan dan penggunaan prinsip rekayasa atau engineering untuk mendapatkan perangkat lunak secara ekonomis namun andal dan dapat bekerja secara efisien pada komputer. Menurut Pressman di tahun 1997, RPL ini merupakan suatu disiplin yang mengintegrasikan proses atau prosedur, metode, dan perangkat tools untuk pembangunan perangkat lunak komputer. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa RPL itu merupakan suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi dari perangkat lunak mulai dari tahap awal yaitu analisa kebutuhan pengguna, menentukan spesifikasi dari kebutuhan pengguna, desain, pengkodean, pengujian sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Tujuan dari RPL ini secara umum ada 3. Yang pertama, menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas. Nah, di sini maksudnya berkualitas, kita bisa lihat dari beberapa sisi. Yang pertama, sisi sponsor, artinya individu atau organisasi yang telah mengeluarkan biaya dalam pembangunan perangkat lunak. Kemudian dari sisi pemakai atau siapapun yang menggunakan perangkat lunak tersebut, dan dari sisi maintainer atau modifier, yaitu yang memelihara dan memodifikasi perangkat lunak tersebut. Nah, tujuan yang kedua adalah untuk menghasilkan perangkat lunak dengan biaya yang efisien. Nah, yang ketiga, untuk menghasilkan perangkat lunak tepat pada waktunya. Selanjutnya, kapan sebuah rekayasa perangkat lunak itu dilakukan? Ini ada beberapa aspek. Yang pertama dari ukuran perangkat lunaknya. Misalnya dalam cakupan yang besar, artinya cakupan atau ruang lingkup persoalan luas dan dalam, atau dari kompleksitas masalahnya dan tingkat kekritisannya yang tinggi. Yang kedua, melibatkan banyak personal pelaksana, dan yang ketiga, waktu dan anggaran pengembangannya yang terbatas. Oke, selanjutnya apa saja manfaat dari rekayasa perangkat lunak? Yang pertama, perangkat lunak yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Yang kedua, perangkat lunak dapat digunakan dan beroperasi dengan benar di lingkungan sebenarnya. Yang ketiga, perangkat lunak memberikan manfaat bagi pemakai yang menggunakannya. Manfaat yang keempat, biaya yang dikeluarkan untuk membuatnya rendah atau efisien, efektif dan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Manfaat kelima, tepat waktu, baik saat pembuatan, penyerahan ke pemakai, maupun instalasinya. Manfaat yang keenam, setiap tahap pekerjaan terjamin kualitasnya, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Artinya ada proses verifikasi dan validasi. Selanjutnya, perbedaan rekayasa perangkat lunak dengan rekayasa sistem.
Nah, kalau rekayasa sistem itu berkaitan dengan semua aspek dalam pembangunan sistem berbasis komputer, termasuk hardware, rekayasa perangkat lunak, dan proses. Nah, sedangkan rekayasa perangkat lunak ini adalah bagian dari rekayasa sistem yang meliputi pembangunan perangkat lunak, infrastruktur, kontrol, aplikasi, dan database pada sistem. Oke, kita lanjut ke perkembangan dari perangkat lunak. Nah, kita bisa lihat evolusi software atau evolusi perangkat lunak. Di tahun-tahun awal terdapat batch orientation, limited distribution, dan customer software. Kemudian evolusi software di era kedua, ini terdiri dari multi-user, real-time, dan database. Selanjutnya di era ketiga, ini mulai di distribusi sistem, embedded intelligence, low-cost hardware, dan consumer impact. Nah, yang di era keempat saat ini, itu sudah berkembang expert system, artificial intelligence machine, dan parallel arsitektur. Kemudian software engineering atau rekayasa perangkat lunak sendiri memiliki beberapa ruang lingkup, yakni software requirement, software design, software construction, ada proses, software testing, software quality, software maintenance, tools and method, management, dan configuration management. Selain itu, rekayasa perangkat lunak juga memiliki beberapa dokumen seperti Software Project Management Plan, Software Requirement Specification, kemudian Software Design Description, Software Test Plan, Software Test Description, Software Test Result, Software Version, dan User Guide atau User Manual. Selanjutnya, rekayasa perangkat lunak ini juga merupakan suatu teknologi yang berlapis. Bisa kita lihat di slide ini, terdapat 3 lapisan, yaitu proses atau prosedur, yang kedua metode, dan yang ketiga perangkat, dengan fokus kualitas sebagai dasar utamanya. Oke, selanjutnya bagaimana karakteristik perangkat lunak yang baik itu? Ada beberapa aspek yang menyatakan bahwa perangkat lunak yang baik itu memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama adalah aspek produk dan yang kedua adalah aspek proses. Kita akan bahas satu-satu. Untuk aspek produk, ini mempunyai daya guna yang tinggi atau usability, kemudian mempunyai kinerja sesuai fungsi yang dibutuhkan pemakai, mampu diandalkan atau be reliable, kemudian lebih efisien, dan mempunyai antarmuka yang menarik atau biasanya kita sebut dengan eye-catching user interface. Nah, eye-catching user interface ini biasanya dapat kita lihat dari kecukupannya atau adequacy, kemudian learnability atau mudah dipelajari, dan robustness atau antisipasi kesalahannya. Berikutnya untuk aspek proses, ini yang pertama mudah dirawat atau diperbaiki, atau istilahnya maintainability. Nah, maintainability ini biasanya mudah dibaca atau readability, mudah diperluas, extensibility, dan mudah untuk diuji atau ditelusuri, testability. Selain itu, di aspek proses juga, perangkat lunak ini mempunyai siklus hidup yang cukup lama atau long lifetime. Oke, berikutnya kita akan masuk ke pembahasan mengenai jenis-jenis perangkat lunak. Yang pertama, jenis perangkat lunak berdasarkan fungsinya. Ada 2 jenis perangkat lunak berdasarkan fungsinya. Yang pertama, perangkat lunak sistem, dan yang kedua, perangkat lunak aplikasi. Nah, perangkat lunak sistem untuk menjalankan sistem komputer dan merupakan interface dari sistem komputer dan program aplikasi yang berjalan di atasnya. Kemudian operasional komputer seperti sistem operasi, compiler, interpreter, editor, atau driver. Sedangkan untuk perangkat lunak aplikasi, ini digunakan untuk membantu menyelesaikan pekerjaan user menjadi lebih mudah. Biasanya bisa berbentuk program paket yang sudah jadi atau generic atau non-customized software atau program aplikasi buatan sendiri berdasarkan pesanan, spesifik atau istilahnya customized software. Selanjutnya, jenis perangkat lunak berdasarkan aplikasinya. Ini terdiri dari sistem software, real-time software, business software, scientific and engineering software, embedded software, personal computer software,
Kita akan bahas satu persatu, mulai dari sistem software atau perangkat lunak sistem. Ini adalah sekumpulan program yang ditulis untuk melayani program lainnya. Kemudian untuk real-time software, ini perangkat lunak yang digunakan untuk memonitor, menganalisis, mengontrol proses pemasukan data dari lingkungan luar atau kejadian dunia nyata, dan memberikan laporan yang diinginkan dalam waktu yang singkat. Untuk bisnis software, ini perangkat lunak yang memberikan fasilitas operasi untuk bisnis atau fasilitas pengambilan keputusan manajemen. Contohnya seperti aplikasi penjualan, aplikasi sirkulasi perpustakaan, aplikasi PMB, dan lainnya. Nah, berikutnya untuk scientific and engineering software. Nah, ini adalah perangkat lunak yang menangani bidang teknik dan ilmu pengetahuan secara rinci. Contohnya seperti simulasi sistem, astronomi, vulkanologi, dan lain sebagainya. Berikutnya embedded software, ini merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengontrol suatu produk dan sistem di mana perangkat lunak tersebut disimpan, seperti pengatur cuaca, pengatur suhu ruangan, dan lainnya. Oke, selanjutnya personal computer software. Nah, ini banyak digunakan pada aplikasi yang bersifat perorangan seperti pengolah kata, spreadsheet, dan lain sebagainya. Nah, selain jenis perangkat lunak berdasarkan aplikasinya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada juga jenis perangkat lunak, yaitu artificial intelligence software dan perangkat lunak mobile. Berikut jenis perangkat lunak berdasarkan pemakainya. Nah, ada dua jenis. Yang pertama, produk generik, dan yang kedua, produk spesifik. Nah, produk generik ini perangkat lunak yang digunakan secara umum. Contohnya seperti sistem operasi, program Office, program multimedia, aplikasi penjualan, aplikasi pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, selain itu yang termasuk di produk generik, ini aplikasi spesifik yang dibuat general dan mudah digunakan oleh siapa saja. Berikutnya untuk yang produk spesifik, ini perangkat lunak yang dibuat dan dijual sesuai pesanan dari pemakainya. Kelebihan perangkat lunak aplikasi generik atau istilahnya non-customized software. Yang pertama, implementasinya cepat karena perangkat lunak sudah siap, teruji, dan terdokumentasi. Berikutnya, penghematan biaya karena satu paket perangkat lunak ini bisa dijual ke banyak institusi sehingga biaya pengembangan ditanggung banyak oleh pemakai. Berikutnya, estimasi biaya dan waktu. Ini harga perangkat lunak sudah diketahui dan waktu pengimplementasian perangkat lunak mudah diestimasi. Nah, selanjutnya reliabilitasnya. Sebelum dipasarkan, perangkat lunak ini telah diuji secara teliti dan sejumlah institusi menggunakannya sehingga kesalahan yang dijumpai telah dideteksi dan dikoreksi atau peluang kesalahannya lumayan kecil. Berikutnya untuk kelemahan perangkat lunak aplikasi generik atau non-customized software. Yang pertama, kesesuaian rancangan sistem yang tidak baik. Ini maksudnya karena perangkat lunak bersifat umum untuk berbagai institusi sehingga bisa dimungkinkan terdapat beberapa fungsi yang tidak diperlukan atau sebaliknya, tidak terdapat fungsi yang diperlukan. Jadi perangkat lunak harus dimodifikasi. Nah, ini kendalanya jika vendor tidak menyediakan layanan penyesuaian. Kelemahan berikutnya yaitu ketergantungan vendor. Nah, institusi perlu memodifikasi perangkat lunak, maka butuh dukungan vendor. Kendalanya jika vendor sudah tidak ada. Nah, kelemahan yang ketiga adalah biaya tidak langsung dari kerusakan sistem development lifecycle atau siklus hidup pengembangan sistem. Oke, itu saja pembahasan kita di awal untuk pengenalan rekayasa perangkat lunak. Berikut ini adalah tugas mandiri yang bisa dieksplor dengan mencari contoh-contoh software yang termasuk dalam kategori sistem software, application software, engineering atau scientific software, embedded software, product line software, web apps atau web application, dan artificial intelligence software. Ini kita akan bahas di diskusi forum. Sekian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.